UI mewakili siapa dalam aksi unjuk rasa kemarin? Sekarang hampir semua dibungkam. TV-TV nasional kan sudah didanai oleh Gerindra. Hanya universitas lah dengan kekuatan-kekuatan mudanya bisa memberikan ilham. Mudah-mudahan itu menginspirasi seluruh negeri. Tuntutan mahasiswa UI kemarin melepaskan penjajah negara terhadap rakyat. Ini sesuatu yang serius sekali nih. Sudah jelas, ada oligarki. Oligarki itu sendiri hidup sempurna di bawah pemerintahan Jokowi. Jadi penjajahan negara terhadap rakyat itu sudah terjadi di era Jokowi. Mulainya di situ, secara terang-terangan. Ketika ada penjajahan atau penindasan, pasti akan ada perlawanan. Nah, mengapa di era Jokowi itu tidak terlihat secara nyata? Orang dibunuh, orang dicemplungin ke laut dalam kontainer dan sebagainya yang terjadi zaman Soeharto. Zaman Jokowi seakan-akan tidak terjadi itu, tapi insidental aja. Ada yang dibunuh tapi nggak sampai ekstrim. Kalau Pak Prabowo khilaf dalam menentukan sahabatnya, itu sahabat Amerika. Amerika yang mana? Dealing dengan Amerika adalah dealing dengan Zionis sama aja. Dan Zionisme tujuannya apa? Nggak tentu. Dia akan bantai semua agama. Dia akan bantai semua rakyat. Dealing dengan Cina adalah dealing dengan orang-orang yang bisa membabi buta menghabisi harta benda kalian. Ada tuh anaknya Rothschild di Batam menjalankan smelter. Anaknya Rothschild, raja penyembah setan, satanik yang disebut Judaic Rabbinism. Rebai Judaik yang memegang Talmud sebagai buku suci. Jadi kalau kita lihat cara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi udah berpikir jahat, Pak Prabowo yang dasarnya juga ada kejahatan, paralel, in tandem, berkelindan untuk menciptakan keadaan yang sangat super abnormal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Modilog, alhamdulillah kita bersua kembali, dan episode kali ini kami akan menghadirkan perbincangan terkait aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar sehari setelah peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah elemen mahasiswa, diantaranya dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi di negeri saat ini. Untuk berbincang mengenai hal tersebut, alhamdulillah di studio sudah hadir narasumber kami. Langsung saja saya sapa akademisi dari Universitas Indonesia, Profesor Susi Sudarman. Ibu, terima kasih sudah hadir. Terima kasih atas undangannya. Ibu, UI mewakili siapa dalam aksi unjuk rasa kemarin? Mewakili rakyat. Karena sebetulnya mahasiswa ini banyak diberi petuah dan bimbingan dari rektorat, sebetulnya. Oke. Apa yang ingin diperjuangkan oleh mahasiswa? Sebuah suara yang mewakili kepentingan rakyat banyak, karena sekarang hampir semua dibungkam. TV-TV nasional kan sudah didanai oleh Gerindra. Akhirnya di luar kalau mau berpendapat pun diserang oleh buzzers. Dan mereka punya buzzers di Bakom dan di KSP mungkin ya. Jadi hanya universitas lah dengan kekuatan-kekuatan mudanya bisa memberikan ilham. Mudah-mudahan itu menginspirasi seluruh negeri. Oke. Apa yang menggugah atau yang menjadi kekhawatiran dari adik-adik mahasiswa sehingga mereka perlu turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi? Mereka memang belum dalam pemikiran teoritis, tetapi kan melihat sehari-hari kehidupan mereka sendiri juga membayar UKT cukup tinggi, mereka juga mungkin datang dari keluarga yang pas-pasan, dan melihat semua orang kesulitan mencari pekerjaan, ojol tambah banyak, lalu bagaimana lagi mereka bisa mengharapkan sekolah di sekolah yang sangat terkenal, tapi di luarnya mereka tidak punya pekerjaan nantinya setelah lulus. Oke. Jadi sebenarnya sumbernya persoalan ekonomi.
Sumbernya adalah persoalan kita tidak mempunyai good governance atau tata kelola pemerintahan yang benar. Karena tata kelola pemerintahan yang benar bukan saya mengikuti ilmu-ilmu kaum imperialis, tapi mereka adalah pengalaman dalam mengelola sebuah kapitalisme modern ya. Kapitalisme modern itu jangan dianggap remeh karena dia menindas. Kalau Anda tidak mempunyai regulasi yang cukup, mereka menindas. Teori sebelumnya, misalnya Hirschman, agak berbeda sekarang ini karena bisa dikoreksi ya. Hirschman mengatakan the passion and the interest. Ada gelora, ada interest. Kalau terlalu banyak gelora atau passion, bisa diimbangi dengan uang. Tapi sekarang ternyata orang yang passionate itu juga suka uang. Jadi dia dengan sendirinya mempermainkan dua hal itu jadi satu, di-collapse jadi satu. Kalau dulu bisa terlalu passionate dikasih uang supaya dia kurang passionate gitu ya, seperti mahasiswa UBK yang dapat uang dan sebagainya. Kalau sekarang kita bisa membayangkan bahwa orang yang passionate itu juga orang yang madatan uang, bukan orang yang kekurangan uang menjadi passionate lalu menunggu uang, tapi dia sendiri memang melakukan passion itu demi mencairkan uang. Nah, sekarang kalau kita lihat teori Hirschman bisa kalah oleh gerakan-gerakan pemuda ini, karena gerakan pemuda ini bukan karena passion, tapi dia mendeteksi sesuatu yang agak janggal dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa mereka mempunyai harapan yang tinggi, mereka punya cita-cita untuk menjadi masyarakat yang bisa membantu sesama, tiba-tiba terbelenggu oleh pembungkaman. Pembungkamannya itu sangat keji. Jadi hanya Kompas yang memberitakan demonstrasi mahasiswa, Kompas TV. Tapi yang lain bungkam karena didanai oleh partai politik yang berkuasa ya. Jadi harusnya kita bisa menyeimbangkan antara keinginan untuk berkuasa dengan keinginan untuk menciptakan keadilan. Iya. Okay. Jadi cara tata kelola pemerintahan yang tanpa ilmu pengetahuan itu berbahaya. Karena semua dibalikin. Misalnya gini, Acemoglu menyatakan mari kita bangun institusi-institusi, kalau enggak jadi negara gagal. Sekarang dibangun institusi, tapi janggal semua. Jadi apakah itu akan menjadi sesuatu yang berbekas pada saat nanti Pak Prabowo sudah tidak memerintah? Saya kira enggak. Karena yang dibangun adalah institusi-institusi semu demi menyatakan dirinya sebagai orang yang generous yang bisa membagi-bagi uang sebelum pemilu 2029. Oke, dan kondisi itu diteropong dan dirasakan oleh mahasiswa? Jelas pembungkaman itu kan membuat kita nyeri ya. Ngeri dalam artian, kok bisa polisinya segitu banyak melawan mahasiswa yang cuma segelintir? Itu kan juga udah eksesif sekali ya. Kalau misalnya memang benar-benar bercita-cita untuk meluruskan demokrasi di Indonesia, harusnya jangan sampai ekstrim begitu kan. Itu juga bisa menyebabkan kekerasan timbul. Kalau misalnya satu kekerasan timbul, nanti seluruh mahasiswa akan turun di jalan. Ya, oke. Ibu Susi, ada yang menarik dari sejumlah tuntutan mahasiswa UI kemarin. Satu di antaranya adalah soal tuntutan agar melepaskan penjajah negara terhadap rakyat. Ini sesuatu yang serius sekali nih, melepaskan penjajah negara terhadap rakyat. Ibu Susi bisa jelaskan? Iya, sudah jelas. Ada oligarki. Oligarki itu sendiri hidup sempurna di bawah pemerintahan Jokowi. Boleh membiarkan mereka menggali-gali kekayaan rakyat, boleh mereka melakukan penyitaan-penyitaan tanah rakyat, boleh mereka melakukan keganasan di dalam tata kelola lingkungan hidup sehingga terjadi kebinasaan bagi rakyat Indonesia di Medan, di Aceh, dan di Padang. Lalu tiba-tiba masa itu nggak kelihatan? Sekarang kan mode teknologi sudah memungkinkan semua orang membahas segala sesuatu yang terjadi tanpa ada yang bisa disembunyikan. Karena itu dengan jelas, PKH apa? Kenapa Febri mendapat uang segitu banyak? PKH kan di bawah Febri dan kalangan pemerintah lain. Mungkin orang yang akan disingkirkan itu memberikan uang supaya dia tidak disingkirkan dari wilayah-wilayah yang menyebabkan bencana tersebut. Kita kan harus menggali lebih dalam, tapi siapa yang akan menggali lebih dalam kalau jaksa agungnya atau asisten jaksa agungnya itu adalah orang yang berkepentingan dengan uang-uang yang masuk dari konglomerasi. Oke. Jadi penjajahan negara terhadap rakyat itu sudah terjadi di era Jokowi? Mulainya di situ, secara terang-terangan.
Dulu kita tahu pemerintahan Soeharto satu orang yang berkuasa dengan keluarganya. Tapi sekarang berjemaah, semua orang meminta uang, semua orang menindas rakyat. Jadi yang kurang dari semua ini adalah sebuah pengajaran etika yang kira-kira memahami ada hutang negara terhadap kelompok-kelompok budaya yang menjadikan Indonesia ini seperti ini. Kelompok adat yang menyerahkan kedaulatannya kepada Republik Indonesia untuk menjadi Republik Indonesia. Jadi dimensi kebudayaan itu dilupakan sama sekali. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah orang tidak diberikan pengetahuan, dan orang yang tidak diberikan pengetahuan kurang budi pekerti. Budi pekerti itu lebih lagi dikencangkan oleh cara-cara elit memperlakukan kekuasaannya secara semena-mena sehingga semua ikut. Semacam ajaran sosialisasi kepada seluruh penduduk Indonesia. Silahkan Anda menggerogoti negara ini. Nggak ada lagi yang akan menyetop Anda karena hukum tidak berlaku di sini. Nah itu kan kelihatan. Ibu, ketika ada penjajahan atau penindasan, pasti akan ada perlawanan. Nah, mengapa di era Jokowi itu tidak terlihat secara nyata? Ketika ada penjajahan negara terhadap rakyatnya sendiri. Jadi gini, state power itu bisa berpengaruh. Kalau state-nya tidak terlihat sebagai menguasai dengan segala aparatnya, orang dibunuh, orang dicemplungin ke laut dalam kontainer dan sebagainya yang terjadi zaman Soeharto. Zaman Jokowi seakan-akan tidak terjadi itu, tapi insidental aja. Ada yang dibunuh tapi nggak sampai ekstrim. Atau disamarkan dengan kumpulan buzzers dan kumpulan ormas yang dihidupkan di masa itu untuk membagi-bagi uang negara yang sebetulnya itu illegitimate, tidak absah, tapi diberlakukan sehingga orang tidak bisa mencari makan secara normal. Mereka mencari makan secara licik. Licik dalam arti menyerang mindset orang, sehingga rakyat Indonesia sekarang ini sudah terkontaminasi dengan cara-cara berpikir pokoknya diminta data, padahal mereka sendiri nggak pernah mencari data. Nah ini kan kontradiksi yang akan terlihat oleh anak-anak muda yang selalu harus evidence based atau bukti-bukti harus dinyatakan sebagai bukti yang berlaku dan sahih dalam penelitian mereka. Jadi penjajahan terjadi ketika ada segelintir atau sekelompok orang yang ingin menguasai sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita yang diizinkan oleh pimpinan negara yang menggunakan ormas dan buzzers untuk menindas secara halus tanpa bisa disebut bahwa kamu menindas secara represif. Karena teori propaganda itu beda dengan teori alutsista yang dipakai untuk mematikan rakyat Indonesia seperti kejadian-kejadian di Lampung, kejadian di Tanjung Priok dan sebagainya, kan itu jelas itu orang-orang ditembak ya. Sekarang ini bukan itu yang dilakukan, tetapi lebih keji karena tidak terlihat dan tidak ada ukurannya, etis apa tidak apa yang mereka lakukan. Karena ukuran etis itu tidak diajarkan, jadi nggak ada yang tahu perilaku budi pekerti di Indonesia itu seperti apa. Tidak ada ajarannya. Kalau dulu masih ada kelas-kelas budi pekerti di sekolah, sekarang udah hapus itu. Nah berarti apa makna kemerdekaan bagi rakyat ketika kita sudah berusia 81 tahun, ketika penjajahan itu masih terjadi? Bagi rakyat ya? Disamarkan arti kemerdekaan itu. Rakyat dibuat bodoh sehingga mereka dikasih lagu dangdut, dikasih daster biru, mereka joget. Jadi itu yang peninggalan dari pemimpin-pemimpin yang kurang etika dalam memelihara kesejahteraan rakyat. Mereka justru senang melihat rakyat diperbodoh, tidak diberikan kualitas yang baik dalam pendidikan, lalu mereka tidak bisa menangkap apa yang sedang terjadi. Ini kan hanya kita-kita yang menjadi dosen paham bahwa apa yang mereka lakukan itu sebetulnya violation atau pelanggaran terhadap kewajaran. Harus wajar
Anda memerintah kan mengejar etika ya, demi mewujudkan kesejahteraan. Kenapa sih ada pemerintahan? Satu, pemerintah itu harus menciptakan kestabilan. Kedua, pemerintah itu membangun public goods atau barang publik. Ketiga, pemerintah itu mempromosikan keadilan, bukan swasta. Swasta tidak akan mempromosikan keadilan. Nah, kalau Anda lihat dari negara-negara yang dekat, negara-negara yang Muslim, Brunei, Kuwait, Saudi Arabia sedikit, kekayaan negaranya itu dibagi rata kepada rakyatnya. Pernah kita melakukan hal itu? Tidak dikuasai oleh sekelompok atau segelintir orang tertentu. Itu dia, dan orang-orang yang tertinggal dan tertindas itu tidak ada angkanya, tidak ada rupanya, invisible victims. Jadi sama sekali disamarkan sehingga orang tidak tahu, diberi lagu joget-joget, semua joget, semua lihat Indosiar, kompetisi dangdut. Ya, jadi simplistik banget. Jadi inilah fenomena penjajahan zaman baru. Karena Marx pernah mengatakan, Asiatic Society susah dikomodifikasikan. Ternyata yang paling lancar dikomodifikasikan adalah bangsa Asia. Marx ditentang. Seperti juga Hirschman bilang, the passion and the interest. Ternyata orang yang passionate itu, yang memang passionate karena mengejar interest, bukan saya kasih interest supaya kamu tidak passionate gitu ya. Nggak bisa. Jadi banyak teori-teori yang harus dikaji ulang. Makanya kalau pemerintah tidak memelihara perguruan tinggi dengan baik, dengan orang-orang yang meneliti, yang menelisik, dan menimbang secara dalam, malah membuat universitas-universitas abal-abal dengan pengeluaran uang yang luar biasa banyaknya tanpa tujuan keilmuan, kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Bagaimana masa depan Indonesia? Jadi menurut Ibu Susi, siapa yang sebenarnya mengendalikan negara ini di era Jokowi? Kalau memang benar terjadi penjajahan negara terhadap rakyat. Jadi elitnya yang memberikan deals dengan negara-negara besar. Untuk apa? Rakyat kan nggak ngerti hubungan Indonesia dengan Amerika. Rakyat nggak mengerti hubungan Indonesia dengan Cina. Yang tahu kan pentolan-pentolannya. Padahal dealing dengan Amerika adalah dealing dengan Zionis, sama aja. Dealing dengan Cina adalah dealing dengan orang-orang yang bisa membabi buta menghabisi harta benda kalian. Jadi sampai rakyat punya kesadaran itu, saya kira nanti sudah terlalu terlambat. Karena semua sudah rusak dan semua sudah habis. Sehingga akhirnya yang tinggal adalah seperti rakyat Aceh. Menurunkan bendera, menurunkan Garuda. Nah, apakah itu yang dikejar? Masa sepandai-pandainya Pak Prabowo, masa kayak gitu nggak kelihatan sih? Nggak nonton TV apa? Nah, kita harus tanya sebagai rakyat, Bapak nonton TV nggak? Bapak dengar radio nggak? Bapak dengar teriakan mahasiswa yang menyatakan Pak Prabowo ini sudah benar-benar tidak punya rasa kepekaan terhadap rakyat. Nah, itu kan real yang dirasakan oleh rakyat. Kalau terus pemerintah ini tone deaf atau tuli, saya kira nggak lama lagi Indonesia musnah lah. Musnah. Dan warning dari mahasiswa agar menghentikan penjajahan negara terhadap rakyat, itu apakah akan mendapat sambutan dari publik menurut Ibu Susi? Kalau respons dari polisi lebih besar daripada respons dari rakyat dalam bentuk mahasiswa, tentunya nanti ojol dan rakyat umum akan ikut. Universitas lain juga akan ikut. Tunggu aja tanggal mainnya. Ini kan masih pemanasan ya. Dalam artian, orang hanya menyatakan pendapat aja, kenapa harus dijaga oleh ribuan polisi yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah orang yang akan hadir pada saat yang diinginkan itu. Jadi saya kira itu agak fantastis ya. Dan jangan lupa, kalau Anda sebagai elit menjilat negara adik kuasa, jangan pikir adik kuasa nggak paham bahwa kamu tuh lemah. Kalau adik kuasa melihat kamu tuh lemah karena rakyat yang memberontak, kamu akan dilepas dengan sendirinya. Tidak ada lagi goodwill, tidak ada lagi charm offensive.
dari seorang Prabowo kepada Amerika Serikat. Amerika Serikat orang yang sangat perhitungan. Kamu meleset sedikit, kamu bukan apa-apa. Begitu. Karena tujuan mereka adalah getting the best deal. Nah, getting the best deal gimana kalau mereka nggak bisa masuk ke sini karena takut premanisme tidak dibereskan, pungli-pungli tidak dibereskan, segala macam macet karena tidak diizinkan tanpa uang, pelicin dan sebagainya. Itu kan lama-lama dia juga, wah ini nggak benar nih. Karena saya nggak bisa dapat profit, cuman itu aja. Oke. Apakah memang gerakan dari mahasiswa ini Ibu Susi melihatnya bahwa akan mendapat support dari banyak pihak termasuk masyarakat untuk menyuarakannya? Kurang logisnya segala macam kebijakan itu telah memicu rasa ketidakpuasan. Masa orang yang diajarkan untuk berlogika, punya common sense, punya akal sehat, melihat sesuatu yang sebetulnya tidak masuk akal. MBG banyak keracunan, Koperasi Desa aneh, Universitas Republik Indonesia aneh. Jadi apa yang brilian yang dilahirkan oleh rejim Prabowo ini dengan sendirinya tanpa harus diojok-ojokin atau dimanipulasi atau diprovokasi, mata telanjang sudah bisa melihat, dan ini harusnya tanda-tanda bahaya. Tanda bahaya bukan hanya dari kita yang memandang, tanda bahaya datang dari alam. Contohnya, misalnya? Gempa bumi, Bromo terus terbakar, mungkin hal-hal lain yang terjadi, tsunami dan sebagainya. Itu kan tanda-tanda alam bahwa ada sesuatu disharmoni ya dalam mini entitas yang disebut Indonesia dengan yang makro alami, yang diobrak-abrik, dihancurkan tanpa berpikir. Kenapa sih mau menghancurkan Papua? Kenapa sih mau menghancurkan hak milik orang yang kecil? Kenapa sih harus hanya orang yang kaya dan orang yang berkuasa yang bisa bertahan di Indonesia? Kita kan semua membayar pajak. Membayar pajak secara sama, malah bertubi-tubi lagi. Pajak perumahan, pajak penjualan, pajak pembelian. Semua dipajak. Padahal pajak itu digunakan untuk membeli kuda. Membeli kuda, membeli institusi-institusi yang abal-abal yang nggak tahu gimana, sehingga akhirnya rakyat sendiri ketakutan. Untuk orang kecil yang ketakutan, supir taksi kemarin cerita, saya nggak mau anak saya makan MBG. Saya takut bahwa dia keracunan, dan kalau keracunan itu bukan hanya sesaat menurut Fatima nih, karena saya bukan dokter. Fatima bilang bukan hanya sesaat, keracunan itu berbahaya. Kalau dia punya efek kepada organ kita, bisa lebih lanjut kesulitannya. Nah ini kan, ini melanggar konstitusi ya, melanggar common sense, akal sehat. Nah kalau udah melanggar akal sehat, saya kira mahasiswa nomor satu paham. Dia kan yang paling kritis ya. Pada orang tuanya juga kritis. Kok begini sih? Kok begitu sih? Pada dosen juga begitu. Jadi kalau dilihat bahwa itu by nature, secara alami, mereka adalah pemicu pemberontakan terhadap sesuatu ketidakadilan. Karena mereka adalah korbannya. Kalau menurut Ibu Susi, penjajahan negara terhadap rakyat itu terjadi di era Jokowi, apakah tuntutan mahasiswa yang meminta agar penjajahan negara terhadap rakyat itu dihentikan terlambat, baru disampaikan hari ini? Tidak ada kata terlambat. Dulu juga terlambat menurunkan Pak Harto. Tapi kan berhasil. Ini hanya masalah kuat-kuatan aja. Seberapa jauh aparat pemerintah itu masih tetap menjaga Solo dan kepentingannya. Kan polisi. TNI-nya sekarang mencoba masuk-masuk juga bikin bingung banyak orang. Karena dia juga menyita tanah-tanah rakyat untuk batalionnya dan sebagainya. Jadi ini ada sesuatu yang tidak sehat, yang bukan hanya dari mata orang yang lari ke Yordania, yang sudah punya rumah di sana, bahwa bisa setiap waktu akan meninggalkan Indonesia. Ini adalah dirasakan oleh rakyat yang tidak punya kuasa. The voiceless, yang nggak punya suara.
Saya punya suara karena Anda mengundang saya. Kalau mereka kan nggak ada yang ngundang. Orang-orang di hutan dan orang di pinggir-pinggir wilayah, kita harus punya rasa iba hati lah sebagai bangsa ya. Kalau Carlina menyatakan negara mempunyai hutang budaya kepada adat-adat yang memberikan kedaulatannya kepada Republik Indonesia, itu benar. Jadi bukan hak politik yang diperhutangkan kepada semua, tapi hak budayanya dilindas mati. Ibu Susi, jadi tuntutan mahasiswa sekali lagi saya sampaikan bahwa meminta agar penjajahan negara terhadap rakyat, penjajahan pemerintah terhadap rakyatnya sendiri itu dihentikan, itu bukan sekedar tuntutan yang disampaikan, tapi ada pesan yang mendalam terhadap pemerintah ataupun para penguasa. Pesan yang mendalam itu semacam rebellion atau pemberontakan dari perguruan tinggi yang diacak-acak ya. Karena mereka dijaga oleh rektorat ini. Diskursusnya dijaga, uangnya dijaga agar tidak dibeli, dan sebagainya macam. Saya nggak tahu technicalitiesnya gimana ya, tapi konon kabarnya itu. Jadi mereka bukan bisa bersuara begini atau begitu karena inisiatif mereka dituntun. Nah itu yang perlu. Makanya saya heran negara sebesar ini nggak ada tuntunan untuk berperilaku. Negara yang aneka adat, yang susah dijadikan satu dalam sebuah tenunan yang indah, malah dibiarkan semau-semau sendiri dan mengikuti cara-cara premanisme. Itu kan berbahaya bagi satu negara. Kalau bahasa Inggrisnya, batas negara itu bukan tembok, bukan alutsista. Batas negara adalah inscribing boundaries at the conceptual level. Jadi menanamkan boundaries itu, batas itu secara konseptual dalam otak. Dan itu diturunkan secara waris dalam tuturan orang tua kepada anak, tuturan anak kepada anaknya lagi, dan sebagainya. Dogma. Semacam prinsip untuk bisa menjaga, kayak orang Amerika. Siapa yang melanggar kepentingan nasional dia, langsung menjadi musuh. Itu inscribing boundaries at the conceptual level. Jadi dia secara konseptual dia bilang, kalau ada yang bicara, kamu bantu dong negara saya, nggak ada yang mau bantu. Karena memang sudah boundariesnya dibuat. Tidak ada orang Amerika yang mau membantu nasib rakyat kecil. Kecuali kalau dia bergerak di NGO dan sebagainya. Gitu. Dan bagaimana pemerintah atau penguasa atau negara harus merespon tuntutan mahasiswa tadi? Harus merespon dong. Pembukaan Undang-Undang Dasar menyatakan kemerdekaan Indonesia itu mengantarkan rakyat ke pintu gerbang kemerdekaan. Masa sampai pintu gerbang aja? Nggak sampai masuk, sampai dapat harkat hidup yang memadai. Kita bikin aja survei seluruh Indonesia. Siapa yang merasa kehidupannya sejahtera? Saya kira minim. Yang ada adalah BPS memeriksa rumah-rumah untuk sensus ekonomi yang menyita-nyita orang berdagang pisang goreng. Ini sudah mengerikan. Perpajakan yang terlalu tinggi, pajak di mana-mana, lalu menyita hak-hak rakyat, membuat rakyat merasa perih ya dalam kehidupannya dia. Tentunya orang tuanya kan diperhatikan oleh mahasiswa. Kalau mahasiswa melihat orang tuanya juga agak susah cash flow-nya, atau nggak punya kontan, tentunya dia akan turun di jalan ya. Itu kan realitas. Ibu Susi, jadi setelah 81 tahun, siapa sebenarnya yang paling menikmati kemerdekaan? Elit yang sudah diborgol oleh elit internasional. Sekarang kan kita harus melihat kembali kepada Illuminati ya. Ternyata semua teori tentang globalisasi datangnya dari Zionis. Karena mereka ingin merubah dunia semua untuk ikut dalam konsepsi finansial mereka. Konsepsi digital, ekonomi mereka. Karena dengan digital itu musuh bisa dikunci.
Kalau kamu melawan saya kunci harta kamu. Bank bisa melakukan itu, penguncian. Seperti penguncian alutsista. Ditinggalkan oleh Amerika ke Afghanistan, tapi nggak bisa dipakai karena semua computerized elemennya sudah dikuasai. Jadi jangan lupa, kalau kita bangga bicara tentang globalisasi, bicara tentang World Economic Forum dan segala macam, itu elemennya adalah Zionisme. Dan Zionisme tujuannya apa? Nggak tentu, dia akan bantai semua agama. Dia akan bantai semua rakyat. Jadi kalau Pak Prabowo khilaf dalam menentukan sahabatnya, itu sahabat Amerika. Amerika yang mana? Harus dilihat. Amerika yang rakyat tidak menjadi Zionis. Tapi kalau rakyat yang Zionis dan menguasai seluruh Amerika Serikat seperti BlackRock menguasai segala macam karena dia bukan hanya punya saham seluruhnya, ada yang saham kecil-kecil tapi dia kuasai. Dan siapa pemilik itu? Zionis. Oke. Berarti kita belum berdaulat, Ibu? Belum berdaulat selama Zionism ini masih dijunjung melalui penjunjungan Amerika Serikat. Amerika Serikat terpaksa dipasung oleh Zionis karena orang-orang yang memimpin sudah diburukan secara seksual. Kan Trump gak bisa bergerak karena semua adalah seksualitas dia dengan anak-anak kecil, pedofilia. Yang sebenarnya itu melanggar hukum. Kalau dia sekarang harus diadili, terlanggarlah dia. Sekarang Supreme Court sudah membalas, sudah 2 kali nih Donald Trump kalah. Yang pertama tentang kelahiran bayi di Amerika bukan warga negara. Yang kedua adalah harus meneruskan denda yang dilakukan oleh orang yang dilanggar secara seksual oleh Donald Trump. Dan jumlahnya 84 juta dolar yang diminta. Jadi bagi bangsa Indonesia, seorang presiden memilih sahabatnya itu akan menentukan nasib bangsa ini ke depan? Tentunya kalau Anda mengundang Zionis karena menandatangani sebuah perjanjian dengan James Frinzi dalam kaitan lobbyis Amerika karena Pak Prabowo ingin datang berkunjung ke Amerika Serikat setelah dia ditahan untuk tidak bisa berkunjung, keluarganya juga tidak bisa berkunjung. Dia menandatangani dokumen yang menyatakan dia harus membuka hubungan dengan Israel. Dia harus tidak menjelekkan Amerika Serikat dan tidak menjelekkan Israel. Nah ini siapa yang bertanggung jawab nih? Rakyat tahu nggak? Rakyat kenal nggak dengan Zionisme? Rakyat kenal nggak dengan James Frinzi? Rakyat kenal nggak dengan lobbyis-lobbyis yang melakukan tugas-tugas tersembunyi? Nah sekarang masalahnya Pak Prabowo paham nggak? Mungkin dia nggak paham bahwa Rothschild itu berbahaya. Dijadikan partner untuk penanaman modal di Batam. Jadi sekarang Bin dan Bais di mana nih kalau kayak begini? Dia menelisik kita-kita yang sebetulnya nggak punya apa-apa. Menyakiti si Andre yang dibikin air keras mukanya. Tapi soal yang mumpuni yaitu imperialisme Zionism, itu sama sekali luput dari pengamatan. Apa bodoh? Apa pura-pura nggak tahu? Kan ini kan harus menjadi kesadaran semua dosen ya. Semua TV nasional, semua radio nasional. Kenapa luput? Dari pengamatan bahwa presiden kamu pun bisa luput dalam memahami daya kebinasaan yang akan disebabkan oleh kaum Zionis. Bukan membenci Yahudi loh. Yahudi adalah agama. Zionisme lain lagi. Itu sebuah gerakan politik. Dan konsekuensinya harus diterima oleh rakyat Indonesia. Kenyataannya kan begitu. Kenyataannya kan rakyat hanya bisa menerima tanpa bisa bertanya. Mahasiswa bertanya sedikit tentang penjajahan aja sudah dihadang oleh polisi sejumlah besar. Penjajahan itu datang dari Zionisme. Saya mengajarkan itu di kelas saya. Jadi mereka tahu. Tapi kalau misalnya rakyat banyak kan, kelas saya kan paling 30-31 orang ya. Rakyat banyak kan jutaan. Berarti kita saat ini sedang berada di fase penjajahan era modern.
penjajahan era modern yang sebetulnya elitnya paham apa nggak paham saya belum tahu ya, karena saya belum pernah menginterview Pak Prabowo ya. Anda paham nggak sih Zionisme itu apa? Anda paham nggak sih James Frinzi itu siapa? Kenapa Anda menandatangani dokumen untuk menyatakan ini dan itu tanpa rakyat bisa menggojlok Anda untuk kenapa melakukan hal yang tersebut ya? Ini dia. Ini menjadi pertanyaan nasional dan ini menjadi rasa khawatir saya terhadap masa depan Indonesia. Karena Zionis dan Cina sebagai adik kuasa ya jangan dianggap main-main. Kan harusnya pemimpin itu dalam melakukan apapun kan harus berdiri di atas kepentingan nasional, Ibu. Kepentingan nasional mereka adalah kekuasaan mereka. Mereka membeli semua alat teknologi dari Israel untuk mengintip kita. Saya baru sadar itu pada saat saya harus menghadapi orientasi di Kemendagri. Hadir semua tuh tokoh-tokoh intelligence. Yang ditilik adalah saya. Saya bukan apa-apa. Harusnya saya yang menilik mereka. Kok mereka nggak lihat sih bahaya di ujung gua? Zionis ini luar biasa. Sekarang baru mereka protes. Meta mengumpulkan data tentang anak-anak di bawah 13 tahun tanpa izin orang tuanya. Pedofilia kan? Paham nggak? Kalau ada pedofilia yang dikenain sebagai blackmail orang yang melakukan. Nah, Jeffrey Epstein contohnya jelas. Marah kok. Malah yang dijelek-jelekkan Michael Jackson. Michael Jackson memelihara anak-anak itu di Neverland untuk menyelamatkan dari Jeffrey Epstein. Jadi muncul 2 film Jackson. Satu dari Netflix yang menjelekkan Jackson, satu dari film yang sesungguhnya. Bahwa dia orang yang berkorban dan dikorbankan untuk segala hal yang dia impikan, yaitu memelihara anak-anak kecil secara baik. Jadi memang bangsa ini harus dijaga dari permainan elit global itu, Bu ya? Pasti. Kalau nggak ada masa depan dong. Merdekanya kapan? Apa kita sudah merdeka apa belum? Kan ditanya begitu ya. Kalau ditanya kita udah merdeka apa belum, malah orangnya yang dituduh harus mengakui, harus minta ampun atas kesalahannya dan diborgol dan dibawa lari kemana. Itu orang yang ditahan, anak-anak yang ditahan itu apa kabar? Dan mereka-mereka yang selama ini menikmati sumber daya alam Indonesia, itu juga tidak terlepas dari permainan elit-elit global itu. Elit global yang berkumpulnya di Singapura. Ini kan konglomerat. Kalau elit global yang satu lagi adanya di London dan Amerika Serikat yang merangsek masuk karena kita sudah sedikit-sedikit addicted atau kecanduan teknologi Israel untuk memata-matai rakyatnya sendiri. Alat-alat intelligence, telepon, email bisa dibaca semua oleh mereka. Termasuk penguatan sumber daya ekonomi itu juga menjadi salah satu kekuatan mereka dalam mengendalikan Indonesia. Ya, untuk diambil, bukan untuk diberikan. Kalau sudah diadu domba rakyatnya yang serba kurang pengetahuan, kan tinggal diambil hasilnya. Kalau Indonesia pecah kan tinggal diambil hasilnya. Hasilnya itu kan emas dan segala macam, titanium dan nuklir dan uranium banyak juga, terus rare earth juga banyak. Selesailah. Jadi kalau kita bicara hari ini, apa yang masih menjadi perekat bangsa ini menurut Ibu Susi? Yang masih menjadi kekuatan untuk menghadapi ya masih ada pulau-pulau yang namanya anak mahasiswa, masih pulau-pulau ada yang dosen-dosen masih jujur ya, terutama dari PTN ya, kita nggak bisa mengatakan bahwa PTN itu benar-benar udah rusak semua, sebagian mungkin, tapi sebagian lain masih orang Indonesia yang sederhana yang mau saling membantu dan saling melindungi, dan mereka punya kesadaran hanya satu. Setelah PP 75, mereka ketakutan. Dan seberapa jauh daya tahan mereka? Nggak bisa lah, kecuali tandem nih ya, mahasiswa bergerak, dosen menyemangati seperti yang terjadi sekarang nih. Sebetulnya merunuti diskursus mereka adalah kalangan yang ada di pimpinan universitas. Nah, itu yang harus ditanyain ke Pak Hikmanto kali. Jadi Ibu Susi, sebenarnya rakyat itu masih punya kedaulatan nggak? Kita kan selalu bicara kedaulatan rakyat.
Anda nggak punya duit ya Anda nggak punya kedaulatan lah. Nggak bisa makan, perut keroncongan, bisa berpikir. Kan itu kenyataan ya. Kalau mereka akhirnya jadi pencoleng, jadi begal, jadi pencuri ayam, jadi segala macam, itu karena memang nggak ada nafkahnya. Makanya saya sedang giat membantu Kemendagri untuk melakukan diversifikasi ekonomi untuk rakyat yang terkena dampak pengelolaan pertambangan. Mudah-mudahan lolos ya, karena kita yang dicurigai, kita yang mau berbuat baik malah ditelisik-telisik. Justru orang yang masuk secara pantom, phantom, nggak ada yang lihat tuh. Ada tuh anaknya Rothschild di Batam menjalankan smelter. Anaknya Rothschild, raja penyembah setan, satanik. Satanik mereka itu Talmudik, bukan Torah. Torah malah menyatakan Israel harusnya tidak eksis, tidak ada dalam Torah. Bahwa Israel tuh absah. Yang membuat itu Talmudik, Talmud, yang disebut Judaic Rabbinism. Rabbi Judaik yang memegang Talmud sebagai buku sucinya. Oke. Jadi memang rakyat kita sepertinya difokuskan atau diarahkan untuk berjuang soal perut saja Ibu ya. Sehingga akhirnya mereka tidak terlalu aware dengan hal-hal yang tadi Ibu Susi sampaikan. Ya. Kalau zaman Soeharto sudah lazim dari pemerintahan fasistik itu untuk mengatakan kenyang, aman. Itu menjadi habit, udah menjadi cara mereka berpikir. Bukan seperti orang yang bisa tiba-tiba kehilangan dignity ya. Karena dibuat untuk seakan-akan mereka adalah orang yang tidak bisa berpikir hanya karena memikirkan perut. Mereka memikir perut itu basic aja, nggak ada yang dimakan. Kan kita seberapa jauh sih BPS melakukan penelitian tentang kesejahteraan rakyat kecil? Jangan cari-cari di rumah Kemang, Menteng, ada nggak kira-kira pekerjaan ekonomi yang menguntungkan pemilik rumah? Sama sekali itu eksploitatif gitu loh. Untuk saya itu melanggar privasi ya. Karena masuk ke rumah orang hanya untuk tanya sesuatu yang mustahil. Ya. Kalau orang kecil ya dia punya usaha di rumah, tapi itu disita. Warung-warung dipajak. Padahal MUI menyatakan haram hukumnya kalau rakyat kecil dipajak. Dia sudah melakukan itu, jadi saya pikir alhamdulillah si MUI ini mulai menyadarkan rakyat banyak. Ibu, sejatinya siapa pemilik republik ini? Pemilik ekonomi kan lihat bendera-bendera asing itu ada di setiap jengkal tanah Indonesia. Asing itu bisa Malaysia, ya bisa Cina, bisa Amerika, bisa British, bisa New Zealand, Australia atau apa. Kita nggak punya gambaran. Nah kalau misalnya pemerintah ini good governance dan accountable, akan digambarkan wilayah ini penguasanya adalah ini. Kalau di Amerika kita bisa mengetik deeds-nya itu deeds nama siapa. Sekarang deeds di Indonesia itu ada nggak sertifikatnya yang dinyatakan secara online? Wilayah sini adalah milik Malaysia misalnya gitu. Sehingga kejadian di Lampung, polisinya membela Malaysia bukan membela rakyat. Karena uangnya lebih kencang, ringgitnya lebih tinggi harganya daripada rupiah. Ini kan membuat kita sedih dan miris ya. Kok bisa sih? Mungkin ini, kalau saya bilang ini mungkin teknologi yang telah membuka bahwa sebetulnya rakyat Indonesia dari dulu itu seperti yang kata Multatuli. Dia tuh sebetulnya jahat. Jadi kejahatan itu digunakan oleh kolonialis. Jadi kalau kita lihat cara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi udah berpikir jahat, Pak Prabowo yang dasarnya juga ada kejahatan, paralel, in tandem, berkelindan untuk menciptakan keadaan yang sangat super abnormal. Saya bilang super abnormal.
Karena tidak ada, saya dapat uang kontan dari mana? Sebagai dosen nggak ada. Oke, kekuatan apa yang bisa melawan itu, Ibu? Kekuatan rakyat. Sebenarnya setiap kebijakan itu kontestasi kan. Jadi kontestasi ini harus terus dilakukan agar semangatnya tuh masih ada. Dari guru besar, dari kawan-kawan mahasiswa, dari kelompok rakyat, ojol-ojol yang bantu dan sebagainya. Mereka membantu di situ. Kalau setiap kali mahasiswa bergerak kan mereka membantu. Jadi sebetulnya secara pemikiran hampir sama kita semua. Kita dalam konteks cuman tidak bisa bergerak. Konteks pemikirannya sama, merasakan struktur yang menindas. Tapi struktur yang menindas belum ada yang berani mengkonseptualisasi. Kan harus ada konseptualisasinya. Berani nggak Universitas Indonesia menyatakan secara tegas, Jokowi biang kerok diturunkan kepada Prabowo, lalu rakyat tambah menderita. Nah, kalau berani melakukan itu, semua bergerak. Harus ada pemicunya. Seperti di Rumania. Kenapa Ceausescu jatuh? Satu orang menyatakan bu, seluruhnya menyatakan bu, jatuhlah dia. Setelah makan di piring emas dan segala macam itu ya. Dan kita apakah memiliki sebuah nama yang bisa menjadi simbol perlawanan itu? Kita buat dong guru-guru besarnya bersuara. Bersuara, mereka kemarin di tim menyatakan bahwa ini udah nggak benar dan kita selalu diminta data padahal pemerintahnya nggak pernah mencari data. Itu kan mereka sudah menyatakan, hanya belum setajam seperti kalau anak-anak muda bergerak. Kalau anak-anak muda bergerak kan mereka secara spontan melakukan pengayaan diskursus gitu ya. Karena mereka masih bersemangat, masih cukup kuat, masih berpikir demi perbaikan bangsa. Mungkin mereka yang cinta Indonesia. Mungkin yang elit itu sudah tidak cinta Indonesia, tapi cinta uang. Nah ini kan yang saya sebut fetish. Semacam pemberhalaan uang dan pemberhalaan materi. Yang belum pernah dikonseptualisasikan karena nggak ada yang berani. PP 75 gimana? Profesor mau direnggut. Sistem politik juga mendukung itu ya, Bu ya? Dibikin supaya bisa dicederai guru besar yang berani. Dicederai dosen yang berani. Ya, sistem politik, sistem pemilu juga mengarah ke situ ya, Bu ya? Cuman belum ada yang mengkonseptualisasikan. Ada kan kalau punya problem harus ada yang bisa menggambarkan. Ini loh gambarnya. Struktur yang menindas ini bentuknya begini. Sehingga universitas nggak bisa bergerak, sehingga rakyat nggak bisa bergerak, semua tertindas. Terus dilumuri oleh buzzer-buzzer yang ngomongnya ngaco. Seperti Ulta itu loh. Selalu bilang, datanya nggak dipakai. Emangnya kalau ngomong di TV, data keluar semua. Kan baru sekarang saya bilang, James Frins itu siapa? Dokumennya ada. Pak Prabowo tanda tangan kok. Untuk memperbaiki hubungan Indonesia dengan Israel. Melanggar konstitusi nggak itu ya? Melanggar. Sungguhnya. Siapa yang akan menikmati hasil jika ada perlawanan rakyat yang bisa sampai klimaksnya? Kalau faksi itu tidak menunggangi, faksi-faksi sekarang pemerintahnya faksi, bukan satu. Ya, kalau nggak ada faksi-faksi yang menunggangi, mungkin akhirnya terjadi demokratisasi yang sesungguhnya. Tapi kalau ada faksi menunggangi, misalnya katanya ada faksi Syafri Samsudin, ada faksi Dasko, ada faksi siapa lagi, ya, itu bisa nggak mahasiswa menjauhkan diri dari kepentingan faksi yang akan menunggangi mereka? Bisa aja mereka menunggangi kan, demi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Bagaimana dengan keluarga Solo? Harus cepat-cepat ditelisik tuh. Kenapa yang ditelisik orang biasa? Uangnya di mana tuh? Ada nggak di rumahnya? Nah itu kan, kita kan pengen tahu juga sebagai rakyat. Nah harus ada orang yang berani mengkonseptualisasikan. Rocky belum sampai ke situ. Rocky hanya bilang, ini harus diganti kabinet, itu kan minim ya. Kalau kita mau lebih dalam lagi, struktur yang menindas.
Kenapa struktur itu bisa menindas? Karena uang. Semua dibeli. Semua menuju tembok ratapan Solo. Oke. Nggak tahu berapa jumlahnya, kan kita cuma memperkira-kirakan saja. Kalau dia bertindak tanduk yang baik sebagai mantan presiden, nggak macam-macam, semua rakyat juga bisa terima. Rakyat Indonesia kan pemaaf ya. Oke. Menurut Ibu Susi macam-macam? Ya macam-macam tindakannya. Ngapain dia safari politik? Ngapain dia membela-bela anaknya? Kenapa duduknya dipisahkan dari sebelah presiden dan sebagainya? Itu kan over exceeding normalcy gitu ya, nggak normal lah. Terlalu berambisius untuk kepentingan pribadi dan sudah kaya, sudahlah duduk-duduk manis aja. Mungkin karena dia selalu melanggar dan melanggar itu dari Cina, uangnya banyak di Cina untuk membiarkan mereka mengelola apa yang mereka inginkan di Indonesia, mungkin takut terbongkar. Kalau kemudian nanti ada yang Amerika yang mengelola, lain lagi soalnya. Tapi kan orang Amerika kulit putih kelihatan. Orang Cina kan nggak kelihatan. Lebih buram gitu loh. Kalau dia mau mengangkut nikel pakai kapal terbang pribadi ya nggak ada yang bisa nyetop. Mau ngangkut emas dari IMEP dan segala macam, mana ada yang tahu. Ya. Nah ini kita butuh sebuah pemerintahan yang bukan seperti saya bilang merujuk kepada buku-buku imperialis. Kita kan membaca buku imperialis karena kita nggak punya dana untuk melakukan buku-buku sendiri. Dengan gaji dan uang penelitian 80 juta, mana bisa kita melakukan inductive research. Jadi harus ada dari pihak universitas yang berani mengkonseptualisasikan itu. Kalau misalnya Prof. Sulis, dia berani, tapi dia kan antropolog. Ini harus seorang political scientist. Kalau saya bilang, calon pemimpin masa depan adalah orang seperti malaikat. Dia tidak tertarik untuk mengumpulkan emas dari pekerjaan PKH-nya dia. Ada Bu orangnya? Belum tahu kita. Mungkin nanti ada orang seperti Ali Sadikin, mungkin ada orang seperti apa tuh namanya Jaksa Agung yang meninggal itu. Baharudin Lopa. Orang-orang sejenis itu mungkin Tan Malaka, seperti Tan Malaka. Sekarang anak-anak udah mulai berkiblat ke situ ya. Oke. Dan memang kita tidak ada pola generasi yang mengarah lebih baik ya untuk pemimpin ke depan. Perlu diskursus. Nah, saya takutnya rektorat apa cukup pandai seperti orang ilmu sosial ya. Kan mereka orang teknik ya. Kalau zaman Belanda dulu memang dokter-dokter dan insinyur yang menggerakkan kemerdekaan ya. Karena mereka juga pembaca filosofi. Sekarang kelihatannya kalau eksakta nggak membaca lagi filosofi dan ilmu sosial. Dan dari ilmu sosialnya terlalu miskin untuk bisa berdiri sebagai orang yang bisa berdebat. Ada satu dua yang berani seperti Soraya Afif gitu ya dari antropologi. Itu perlu orang-orang yang sebetulnya terus bukan menjelekkan ya. Kita menjaga preventatif lah agar Indonesia ini tetap ada sejahtera wujudnya, tidak lagi menindas kanan kiri. Seperti Karlina dia bicara tentang hutang budaya. Ya. Itu jelas itu. Dengan mengingatkan hutang budaya aja, pemerintah harusnya sadar. Orang bencana aja tidak ditanggulangi. Flores yang mau merah yang pertama datang adalah PDIP. Bukan pemerintah. Jadi yang dikemukakan adalah abstraksi yang bersifat imperialis ya. Oke. Ibu terakhir, menurut Ibu Susi, Indonesia hari ini, Indonesia yang seperti apa? Indonesia yang harus bergerak untuk menyembuhkan luka-luka. Karena luka-luka ini sudah terlalu banyak. Luka-luka budaya, luka-luka ketidakadilan, luka-luka penindasan. Ini harus kita kembali retreat ya, dan mulai berpikir secara insightful. Siapa nih yang kira-kira yang pantas untuk menjadi pemimpin? Masa di kalangan elit? Dulu kan waktu peralihan 98 juga ada elit kumpul untuk menentukan siapa yang akan memimpin. Harus, kita perlu itu. Kalau enggak mahasiswa, namanya mahasiswa belum cukup intens ya untuk melakukan pemikiran dalam. Itu harus
atasannya lagi yang melakukan. Kita perlu meriset Indonesia? Penting dan dilaksana. Buku riset Indonesia itu sudah tersedia, jadi tinggal dibaca aja. Riset dan memperlakukan manusia itu sebagai manusia yang layak hidup sejahtera. Oke. Jadi Indonesia ini sudah lama mengalami luka-luka dan perlu segera disembuhkan, Bu. Sangat penting. Kalau tidak, kita tidak ada kemungkinan untuk mengatasi segala masalah yang kita hadapi sebagai bangsa. Oke. Ibu Susi, terima kasih. Terima kasih. Sobat Madilog, demikian perbincangan saya bersama Profesor Susi Sudarman, seorang akademisi dari Universitas Indonesia terkait gerakan mahasiswa yang kemarin turun ya, sehari setelah peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu tuntutan dari mahasiswa adalah mereka meminta agar pemerintah menghentikan penjajahan negara atau pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, banyak. terima Margi. kasih.